Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi saudara-saudari terkasih semua. Kembali lagi dalam program Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, saya Penatua Yason Resiworo Hyang Putra dari GKI Sutopo Tangerang. Tema hari ini adalah menjadi diri sendiri, yang berdasarkan Yakobus pasal 1 ayat 22. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh berdiam sejenak di hadapan Allah dan boleh merenungkan firman Allah. Biarlah hikmat Allah menuntun kami sehingga kami sanggup berjalan dalam terang kasih Tuhan melalui bacaan firman yang sebentar akan kami renungkan bersama. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 22 berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara, satu kali ada seorang guru yang begitu bijaksana. Ia memiliki sekelompok murid. Ia juga punya putri sematawayang yang cantik. Satu hari ia menyadari bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Ia harus memutuskan siapa di antara para muridnya yang layak dipercaya memimpin perguruan yang ia miliki, yang tentu meneruskan ajarannya. Ia juga harus memutuskan siapa yang bisa menikahi putri sematawayangnya yang cantik itu. Dan ia harus yakin bahwa pernikahan mereka nantinya bisa berbahagia. Karena itu ia mengadakan sayembara. Ia meminta murid-muridnya untuk pergi ke desa setempat yang terdekat untuk mencuri barang apapun yang mereka bisa curi. Dengan satu syarat, asal tidak ada yang melihat. Kemudian mereka harus membawa barang yang dicuri itu kepada sang guru. Siapa yang terbaik akan menjadi pemimpin selanjutnya dan berhak untuk menikahi putrinya juga. Para murid tentu heran. Sebab bagaimana bisa guru yang begitu bijaksana, guru yang mereka kenal, meminta mereka untuk mencuri. Hanya dengan syarat satu, asal tidak ada yang melihat. Tetapi karena mereka tergiur akan hadiahnya, menjadi pemimpin, mewarisi perguruan dari sang guru, dan juga menikahi putri sematawayang yang dimiliki oleh sang guru. Maka mereka mau melakukan itu. Selama seminggu mereka mencuri apa yang mereka bisa curi. Kemudian mereka menyerahkannya kepada sang guru. Sang guru kemudian mencatat. Dan setelah berjalan seminggu, ia mengumpulkan para muridnya kembali untuk mengumumkan hasilnya. Ia mengatakan bahwa kalian begitu hebat. Kalian sudah mencuri begitu banyak, kata sang guru. Tapi hanya satu di antara kalian yang tidak membawa pulang hasil curian sama sekali. Satu pun tidak ada. Kenapa begitu? Kemudian ia meminta sang murid itu maju ke depan. Seorang murid kemudian maju dan ia rupanya tidak mencuri. Walaupun gurunya memerintahkan demikian dengan syarat yang tadi. Kemudian sang murid ini menjawab, "Guru, memang guru memerintahkan supaya mencuri. Tapi saya ragu bahwa guru yang selama ini saya kenal begitu bijak malah meminta saya mencuri. Dan lagi pula setelah saya berpikir maka syaratnya
Berat, guru. Sebab kata guru, syaratnya asal tidak ada yang melihat. Guru, akan ada selalu orang yang melihat saya mencuri, yaitu diri saya sendiri. Itu sebabnya saya tidak mengambil apapun. Saya tidak bisa menipu diri saya sendiri. Sebab identitas saya bukan pencuri, tapi adalah murid dari guru yang bijak. Saudara, kadangkala himpitan hidup maupun juga impian-impian kita tentang kehidupan yang ideal, yang indah, membuat kita tidak lagi menjadi diri kita sendiri dan tidak lagi otentik. Kita kehilangan jati diri. Identitas kita hilang. Sebagai pengikut Kristus, hanya demi meraih satu tujuan atau mau mencapai satu impian, kita kerap menipu diri sendiri. Terutama ketika sebagai orang Kristen dengan identitas Kristen yang kita miliki, kita justru melupakan firman Allah dan berlaku bertentangan dengan firman Allah itu. Yakobus 1 ayat 22 hari ini mengingatkan kita kembali. Jadilah diri sendiri sebagaimana identitas kita, pengikut Kristus yang sejati. Jadilah otentik dengan tidak hanya menjadi pendengar firman saja, namun menjadi pelaku firman. Jangan sama dengan dunia. Jika kita sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman, maka kita akan diubahkan menjadi orang berhikmat, layaknya sang murid tadi, yang sanggup dengan cerdik mencerna perintah sang guru, justru dengan tidak mencuri. Kita akan lambat untuk berbantah-bantahan, tapi cepat untuk mendengar, mencerna, berefleksi, dan mau senantiasa mengoreksi diri secara jujur dan mengubah perilaku kita menjadi serupa dengan Kristus. Dengan demikian kita menjadi dewasa, bertumbuh dalam iman. Itulah menjadi otentik. Sesuai dengan identitas kita, pengikut Kristus yang sejati dengan melakukan firman Allah, tidak hanya menjadi pendengar. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami menyatakan identitas kami yang sejati sebagai pengikut Kristus dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan biarkan kami menipu diri sendiri. Bantulah kami ya Tuhan untuk memiliki hikmat dan mau berjalan dalam terang kasih Allah. Sanggupkan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.